Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Armanda, absen 21, dan sekarang saya akan membahas tentang soal dari materi polinomial atau suku banyak. Langsung aja ke soal nomor 1. Di sini ada soal sumbernya SIMAK UI 2018 kode 416, tapi dengan sedikit perubahan. Soalnya diketahui suku banyak X dibagi X pangkat 2 ditambah X dikurangin 2. Sisanya ini AX tambah B. Sementara kalau misalnya dibagi X pangkat 2 dikurangin 4X tambah 3, sisanya ini 2BX tambah A dikurangin 1. Diketahui lagi, jika X-nya disubstitusikan dengan min 2, maka sisanya nanti berjumlah 7. Ditanyakan berapa nilai dari 3A ditambah B. Nah, di sini diketahui kalau misalnya dibagi X kuadrat ditambah X dikurangin 2. Nah, ini tuh dapat kita uraikan bentuknya jadi X plus 2 dan X min 1. Sementara kalau misalnya X pangkat 2 dikurangin 4X tambah 3, ini tuh dapat diurain jadi X dikurangin 1 dan X dikurangin 3. Nah, di sini diketahui kalau misalnya X-nya disubstitusikan dengan min 2. Sesuai dengan bentuk umumnya, kalau misalnya salah satu X-nya ini nanti hasilnya 0 kalau dijumlahkan, berarti sisanya itu bakal berupa sisa. Ini diketahui kalau X-nya min 2, dapat sisanya 7. Nah, ini kan tadi X-nya disubstitusikan dengan min 2. Berarti tinggal kita masukin ke yang bentuk AX tambah B. Berarti ini sama kayak min 2 A ditambah B. Nah, sementara itu bisa kita lihat lagi di sini di penguraian persamaan baginya. Kalau ada yang sama, yaitu X dikurangin 1. Berarti kalau misalnya X-nya diganti dengan 1, berarti sisanya ini bakal membentuk suatu angka yang sama. Nah, karena tadi ini kan X dikurangin 1, kalau X-nya 1 berarti nanti persamaan baginya jadi 0. Berarti tinggal sisanya doang. Berarti tinggal kita masukin yang sisanya, tapi diganti X-nya sama 1. Berarti A tambah B sama aja kayak 2B tambah A dikurangin 1. Ini tinggal kita pindah-pindah ruasin. A-nya ada di kedua ruas, jadi bisa kita coret. Terus B-nya kalau dikekananin, berarti 2 dikurangin 1, sisanya 1 doang B-nya. Terus min 1 di ke ruas kiriin jadi positif. Jadi kita dapat B-nya itu 1. Nah, dari sini kita di awal udah tahu ada persamaan min 2A tambah B sama dengan 7. Tinggal kita masukin B-nya. Min 2A tambah 1 sama dengan 7. Min 2A, satunya dipindah ruasin, misalnya 6. Dapat nilai dari A-nya itu min 3. Karena yang ditanyakan itu 3A ditambah B, tinggal kita substitusiin lagi. 3 dikali A jadi min 9. Ditambah B-nya itu 1. Jadi hasilnya min 8. Maaf kalau kurang jelas.
tulisannya karena pakai manual, pakai mouse. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua, ini ada sumbernya dari SIMAK UI tahun 2018 kode 421 dengan sedikit perubahan. Diketahui suku banyak fx dibagi x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 bersisa 3bx ditambah a dikurangin 2. Sementara kalau dibagi x pangkat 2 dikurangin 2, x dikurangin 3, sisanya ini ax dikurangin 2b. Nah, diketahui lagi jika disubstitusikan dengan 3 ditambah disubstitusikan dengan min 2, nanti hasilnya ini dapat 6. Nah, dari situ ditanyakan berapa hasil dari A kuadrat ditambah B. Sekarang ini sama kayak nomor 1, pembaginya bisa kita uraikan terlebih dahulu. Di mana X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 ini bisa kita jadikan X tambah 2 dan X tambah 1. Nah, yang kedua ada X pangkat 2 dikurangin 2X dikurangin 3. Ini bisa kita uraikan jadi X tambah 1 dan X min 3. Nah, karena di sini diketahui ada F, X-nya diganti jadi 3 ditambah F, X-nya diganti jadi min 2 sama dengan 6. Kita harus lihat dulu dari hasil penguraian pembagian tadi. Kita ambil yang kalau misalnya X-nya disubstitusikan dengan 3 atau min 2, berapa yang hasil kalinya nanti bakal jadi 0. Dan sisanya itu bakal ya berupa sisanya. Kalau di sini berarti ini tuh dapat yang disubstitusikan dengan min 2, sementara yang ini disubstitusikan dengan 3. Nah, ini kan min 2. Kalau misalnya dimasukin ke X yang sini, kan nanti min 2 ditambah 2 jadi 0. 0 dikali ini pasti hasilnya 0. Nanti berarti tinggal sisanya doang. Ini juga 3, kalau misalnya dimasukin ke sini, bakal jadi 3 dikurangin 3 hasilnya 0. Ya, sisanya nanti bakal berupa persamaan sisanya. Dari sini tinggal kita masukin ke bentuk sisanya. Yang pertama itu 3bx ditambah a dikurangin 2. X-nya tinggal kita ganti jadi min 2. Dapat min 6b tambah a dikurangin 2. Sementara yang disubstitusikan dengan 3 itu sisanya ax dikurangin 2b. Berarti bentuknya 3a min 2b sama dengan 6. Ini tuh dapat dari diketahui di soal. Nah, dari sini tinggal kita tambah-tambahin, dapat min 8b dapat 4a min 2 di ke ruas kananin jadi positif, dapat 8. Bisa kita simpelin jadi salah sebentar. Kita bisa simpelin jadi A dikurangin 2B sama dengan 2 dibagi 4. Kita dapat persamaan ke 1 ini A dikurangin 2B sama dengan 2. Sekarang kita dihapus dulu.
Jadi kita tulis dulu A dikurangin 2B sama dengan 2. Sekarang tinggal kita cari persamaan yang satu lagi. Kan tadi tuh kalau diurain, yang persamaan ke 1 dapat X tambah 1 dan X tambah 2. Sementara kalau persamaan kedua didapetin itu X tambah 1 dan X min 3. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya ada akar yang sama, yaitu X tambah 1. Berarti kalau kita misalnya masukin X-nya, yang hasilnya ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, berarti nanti tinggal sisanya doang. Itu sisa. Nah, berapa yang kalau misalnya ditambah 1 ini jadi 0, berarti X-nya ini sama dengan min 1. Bisa dibilang nanti kalau F-nya disubstitusikan dengan min 1 dengan F min 1. Nah, dari sini kan tadi tinggal sisanya doang. Berarti tinggal min 1-nya kita masukin ke bentuk sisanya. Yang pertama 3bx tambah a dikurangin 2 berarti nanti jadi min 3b tambah a dikurangin 2 ini sama dengan satu lagi ax dikurangin 2b, x-nya dimasukin min 1 jadi min a min 2b. Ini kalau kita pindah-pindah ruasin, kita dapat 2A 2A min B sama dengan 2. Nah, ini persamaan kedua. Ini persamaan ke-1. Kita hapus dulu lagi. Tadi didapetin A dikurangin 2B sama dengan 2. Persamaan keduanya dapat min B tambah 2A sama dengan 2. Nah, untuk dicari nilai dari A sama B-nya ini bisa kita eliminasi. Misalnya kita mau nyari B, berarti A-nya yang harus kita samain. Berarti persamaan 1 dikali 2 dulu semuanya. 2A dikurangin 4B sama dengan 4. Yang kedua udah nggak usah diubah-ubah lagi, soalnya bentuknya udah 2. Udah sama. Kita eliminasi. Min 4 ditambah 1. Min 3B. 4 dikurangin 2 dapat 2. Di sini kita dapat B-nya itu min 2/3. Nah, kita udah dapat nilai B-nya di sini. Nah, sekarang kita udah dapat nilai dari B-nya yaitu min 2/3. Sekarang kita tinggal ambil salah satu persamaan yang udah kita pakai tadi buat eliminasi. Saya bakal pilih persamaan yang kedua, yaitu 2A dikurangin B sama dengan 2. Berarti 2A, karena dikurangin B, dan B-nya itu negatif, berarti ditambah 2/3 sama dengan 2. Biar gampang kita samain penyebutnya. Berarti 2A dikali 3 itu 6A. 6. Karena udah sama penyebutnya berarti bisa langsung kita nentuin A-nya. Tambah 2 sama dengan 6. 6A sama dengan 4. Nah, yang A-nya berarti kita dapat itu 2/3.
Dapat 2/3. Sekarang yang ditanyain itu A kuadrat ditambah B. Berarti tinggal kita masukin aja 2/3 kuadrat. 2/3 per kuadrat ditambah B berarti dikurangin 2/3. Itu dikuadratin dapat 4/9. Sementara yang 2/3-nya kalau kita samain lagi itu 9, 4. Hasilnya 4/9 dikurangin 4/9 hasilnya 0. Maaf. Tadi ini tuh disamain penyebutnya. Berarti dikali 3. Harusnya bukan 4 tapi 6. Jadi 4 dikurangin 6 itu berarti min 2/9. Jadi hasilnya min 2/9. Sekarang lanjut langsung ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Sumbernya ini dari UTBK SBMPTN tahun 2019, Saintek MIPA dengan sedikit perubahan. Diketahui suku banyak fx itu sama dengan ax pangkat 3 dikurangin ax pangkat 2 ditambah bx dikurangin a. Diketahui kalau dibagi x pangkat 2 ditambah 1 ini habis. Sementara kalau misalnya dibagi x dikurangin 4 sisanya ini 51. Yang ditanyain berapa nilai dari 5a ditambah b. Nah, sekarang bisa kita pakai bentuk umum, di mana kita tulis dulu persamaannya ax pangkat 3 dikurangin ax pangkat 2. Nah, ini misalnya bisa kita misalin mx tambah n. Dan ini tuh nggak ada sisa. Kenapa nggak ada sisa? Soalnya diketahui habis dibagi. Berarti ini tuh faktor dari persamaan fx. Nah, di sini bisa langsung kita kali pelangi, dapat mx pangkat 3, mx pangkat 3, nx pangkat 2, tambah n. Nah, dari persamaan ini kita bisa pakai teknik kesamaan polinomial, di mana ini tuh senilai ya. Berarti diketahui kalau M itu A. Sementara B juga diketahui sama A. Bisa dilihat di sini ini M sama-sama pangkat 3 X-nya. Di sini juga yang pangkatnya 1 ternyata sama. Selain itu diketahui juga yang X-nya pangkat 2 itu kan N. Berarti ini tuh sama aja kayak min A. Nah, di sini juga diketahui kalau misalnya ditambah N ini sama dengan min A. Nah, dari sini kita pakai yang diketahui kalau misalnya dibagi X dikurangin 4, berarti sisanya ini 51. Berarti kalau misalnya kita masukin 4 di X-nya, sisanya ini 51.
Kenapa milihnya X-nya disubstitusikan dengan 4? Biar nanti hasil sama yang baginya ini 0. Nanti cuman tinggal sisanya doang. Jadi bisa langsung kita tulis kayak gini. Berarti 4 pangkat 3 ini kan 64 A, 4 pangkat 2 ini 16A. Dengan 51. Ini 64 dikurangin 16 dapat 48. 48 dikurangin 1 dapat 47. Tambah 4B sama dengan 51. Nah, kan tadi diketahui kalau misalnya M ini sama dengan A, B sama dengan A. Nah, di sini diketahui kalau misalnya B itu sama dengan A. Berarti ini sama aja bisa kita tulis 47A ditambah 4A. Berarti dapat 51A sama dengan 51. Dari sini diketahui juga kalau misalnya A itu nilainya sama dengan 1. Kita dapat A sama dengan 1, kita hapus dulu. Dapat A sama dengan 1. Tadi juga diketahui kalau misalnya B itu sama nilainya sama A. Berarti B itu juga 1. Tinggal yang ditanyain itu 5A tambah B. Berarti 5 dikali 1, 5 ditambah 1 tuh 6. Kita dapat jawaban dari nomor 3 itu 6. Sekarang langsung lanjut ke nomor 4. Sumbernya ini dari SNMPTN tahun 2009 dengan sedikit perubahan. Salah satu faktor suku banyak X pangkat 3 ditambah KX pangkat 2 ditambah X dikurangin 3 adalah X dikurangin 1. Jika faktor lain dari persamaan polinomial tersebut diibaratkan sebagai AX pangkat 2 tambah BX tambah C, maka berapa hasil dari 2A ditambah B dikurangin C? Nah, di sini bisa kita tulis dulu dalam bentuk persamaan atau bentuk umumnya. X pangkat 3 tambah KX. Atau bisa kita langsung substitusiin sama 1. Kenapa sama 1? Soalnya kan ini berarti nanti bentuknya X kurangin 1. Ini faktor lain ditambah 0. Kenapa ditambah 0? Karena X dikurangin 1 ini sama dengan faktornya. Kalau faktornya pasti nanti itu habis dibagi, sisanya 0. Berarti kalau misalnya kita X-nya masukin 1, ini tuh kan berarti nanti jadi 0. Ini juga jadi 0. Nah, X-nya misalnya kita masukin 1, kita dapat X pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 yaitu 1. X pangkat 2, berarti 1 pangkat 2, 1 juga. Dikali K, berarti K ditambah 1 dikurangin 3. Sama dengan 0. Berarti ini K, 1 ditambah 1 itu 2. 2 dikurangin 3 itu min 1. Sama dengan 0. Dari sini kita dapat kalau misalnya K itu sama dengan 1. Berarti bentuknya tadi itu X pangkat 3. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X dikurangin 3. Ini bentuk suku banyaknya. Nah, karena diketahui bentuknya kayak gini, kita bisa langsung pakai metode Horner. Ini berarti koefisiennya dapat X pangkat 3-nya 1, X pangkat 2-nya 1, X-nya 1, terus konstanta
A-nya min 3. Kita hapus dulu bentar semuanya. Jadi itu 1, 1 min 3. Metode Horner bisa kita pakai lagi tadi. Salah satu faktornya yaitu 1. Ini biasa kita tutup, 1 diturunin 1. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1 dapat 2. 2 dikali 1, 2 ditambahin 3. Dikali 1 lagi dapat 3. Ditambahin 0. Kelihatan di sini kalau sisanya 0. Nah, kan ini kita udah dapat. Ini tuh sebenarnya hasilnya kan. Cuman koefisiennya. Jadi masih dalam bentuk persamaan kuadrat. Dari situ kita ketahui dari soal, kalau misalnya diibaratkan bentuk hasil dari faktor lainnya ini itu sama aja kayak ax kuadrat. Sama aja kayak bx tambah c. Ini berarti 3 ya, karena sama dengannya 3. Nah, dari sini ketahui bahwa A-nya itu ternyata 1. B-nya itu 2. Dan C-nya itu 3. Dari situ kita langsung ke bagian yang ditanyain soalnya aja. Berapa hasil dari 2A ditambah B dikurangin C? Berarti A-nya tadi kan 1, berarti 2 dikali 1 dapat 2. B-nya itu 2, berarti kita langsung masukin aja 2. Dikurangin C, C-nya 3, berarti dikurangin 3. 2 tambah 2 itu 4, 4 dikurangin 3, berarti dapat hasilnya 1. Nah, berarti jawaban dari soal nomor 4 ini 1. Langsung lanjut lagi ke nomor 5. Sekarang kita langsung aja ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Sumbernya ini dari UM-UGM tahun 2015 dengan sedikit perubahan. Di mana diketahui kalau misalnya akar-akar dari suatu polinomial x pangkat 3 dikurangin 6x pangkat 2 dikurangin ax ditambah b itu sama dengan 0. Akar-akarnya diketahui ada x1, x2, sama 7 x3-nya. Terus diketahui lagi kalau misalnya b dikurangin a itu sama dengan 5. Ditanyain berapa hasil dari x1 ditambah x2 ditambah x1 dikali x2. Di sini kan diketahui kalau misalnya persamaan polinomialnya itu pangkat 3. Berarti bisa kita turunin jadi 3 persamaan. Yang ke satu itu kalau misalnya akar-akarnya ditambah semua. Kok jadi dikali? Harusnya ditambah. Tambah semua. Itu berarti min B per A. Di sini B-nya itu 6. Min 6. Min 6 berarti min 6 jadi positif, A-nya 1 jadi 6. Diketahui di sini kalau misalnya X1 ditambah X2 sama dengan min 1. Sekarang persamaan kedua itu ada X1, X2, X1 kali X2 ditambahin 7X1 tambah 7X2. Ini tuh hasilnya ini tuh kan min A. Berarti min A per 1 dapat min A. X1 sama dikali X2-nya ini kita belum diketahui, jadi nggak bisa diapa-apain. Sementara ini bisa kita ubah bentuknya jadi 7. X1 tambah X2 sama dengan min A. Kita tulis lagi dulu. Tadi udah diketahui kalau misalnya X1 ditambah X2-nya itu min 1. Jadi X1
kali X2 sama aja kayak 7. Sekarang kita udah dapat dua persamaan. Yang ke satu itu X1 tambah X2 itu sama dengan min 1. Terus yang kedua itu kalau X1 dikali X2 itu sama dengan min A ditambah 7. Kita hapus lagi dulu. Sekarang yang ke terakhir. Kalau misalnya akar-akarnya itu semuanya dikali. Dikali konstantanya itu B. Berarti min B. Dapat min B. Ini kita langsung aja X1 dikali X2. 7-nya dipindahin ke kanan berarti jadi dibagi. Dapat segini. Ketahui X1 kali X2 sama dengan min B per 7. Terus tadi itu X1 kali X2 sama dengan A tambah 7. Lagi kalau misalnya X1 tambah X2 itu min 1. Nah, ini kan sebenarnya kita udah tahu di sini kalau misalnya apa namanya? Kan ditanyanya X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2. X1 tambah X2-nya kita udah tahu min 1. Sekarang tinggal hasil perkalian X1 dikali X2-nya. Nah, kan tadi ada diketahui tambahan kalau misalnya B dikurangin A itu 5. Berarti bisa kita dapetin kalau misalnya min A itu sama dengan 5 dikurangin B. Sekarang kita masukin ke persamaan yang kan ada dua persamaan. Masukin. Ini karena sama-sama X1 dikali X2. Satu lagi juga X1 kali X2. Berarti kita bisa langsung sama denganin aja. Nah, ini min A. Kita masukin. Ini 7-nya kita kaliin ke kanan deh. 35. Atau enggak, berarti kita operasiin dulu aja biar gampang. Dapat min B per 7. Min B. 5 ditambah 7 dapat 12. Berarti di sini min B. 7-nya dikaliin ke kanan, min 7B. 12 kali 7 itu 84. 7B-nya kita pindahin ke ruas kiri berarti jadi positif. Berarti 7 dikurangin 1 dapat 6B. Sama dengan 84. Nah, di sini kita langsung dapat B-nya itu 4 dibagi 6 dapat 14. 14. Nah, ini bisa kita langsung kita kemana? X1 tambah X2-nya tadi kan udah diketahui itu min 1. Kita hapus dulu aja lagi deh. Kalau misalnya X1 dikali X2 itu tadi dapat min B per 7. Sementara kalau misalnya X1 ditambah X2-nya kita udah dapat tadi min 1. Min 1 tadi. Nah,
Kan B-nya tadi akhirnya kita udah ketemu kalau nilainya itu 14. Nilainya 14. Berat berarti X1 dikali X2-nya itu min 14 dibagi 7. Berarti X1 dikali X2-nya itu min 2. Nah, udah diketahui X1 tambah X2, udah diketahui X1 kali X2, tinggal kita masukin aja ke yang ditanyain soal. X1 ditambah X2-nya tadi min 1, sementara X1 dikali X2-nya ini min 2. Langsung ketemu min 3. Nah, ini soal yang terakhir, soal nomor 5. Berarti cukup sekian penjelasan 5 soal terkait materi polinomial atau suku banyak. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya tulisannya kurang jelas karena saya menggunakan mouse secara manual. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.